Presiden Prabowo berkata, menurut survei, rakyat Indonesia paling bahagia. Ini survei mana yang membuktikan ini rakyat Indonesia bahagia? Seorang pria diintimidasi cuma karena viralkan jalan rusak. Lihat reaksinya bikin netizen geram. Holis Mukhlisin. Kalau ke Malai ini Maledes. Nah kalau ke sini apa tuh namanya? Acides. Indonesia harus siap kebanjiran pengangguran, guys. Ngeri loh, ini bom waktu yang besar loh. Ya lu jadi warga lokal juga rental otak lah kadang-kadang ya, biar lu agak logis juga. Kalau Malaysia besar macam Konoha, kami bertambah kaya. Kami boleh buat duit dari berbagai cara. Konoha lemah, hanya mampu joget slow. Pak Presiden Prabowo membuat statement Indonesia negara paling bahagia seluruh dunia. Sedangkan Benny kegeraman karena investasi batal, banjir, pengangguran, dampak nyata. Wah, ini kok bertolak belakang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video Presiden Prabowo menurut survei rakyat Indonesia paling bahagia sedunia. Bukannya Iki tidak meragukan statement daripada Presiden Prabowo kayak gitu ya, geng ya. Kalau menurut Ikinya pribadi, kalau negara paling bahagia itu, geng ya, angka kemiskinan gak ada mengurang kayak gitu ya, geng ya. Peluang pekerjaan banyak di negaranya, pendidikan, sekolah, kesehatan itu tercukupi. Namun faktanya warga-warga kita masih kekurangan ataupun tak ada yang Ikinya sebutkan tadi, geng, kayak gitu. Ini dapat statement dari mana? Ini survei dari mana? Kayak gitu ya, geng ya. Gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Apa mau bener? Silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Oke, anggaplah gue orang goblok ya, dan gue menemukan video ini dan gue tonton. Rakyat yang mengatakan dia bahagia adalah bangsa Indonesia. Nah, sebagai orang goblok, gue nggak langsung percaya dong. Dan gue tanya ke sahabat gue yang paling bisa gue percaya. Siapa tuh, Bang? Oke. Gue nanya seperti ini. Rakyat yang paling bahagia di dunia itu negara mana? Dan sahabat gue mengatakan, berdasarkan World Happiness Report, rilis tahunan PBB yang mengukur kepuasan hidup, dukungan sosial, kesehatan, kebebasan, dan kepercayaan publik, rakyat paling bahagia di dunia berasal dari negara Finland. Bukan Indonesia ya? Bukan Indonesia. Presiden Prabowo berkata, menurut survei, rakyat Indonesia paling bahagia. Ini survei mana yang membuktikan ini rakyat Indonesia bahagia? Apakah dari Sabang sampai Merauke itu dicek satu persatu? Bertanya kepada rakyatnya satu persatu, apakah Anda bahagia? Oh, tentu tidak, itu tidak mungkin. Terus ini survei mana yang membuktikan ini? Rakyatnya kebanyakan jadi ilegal di negara orang. Apakah itu yang disebut bahagia? Aduh. Mungkin pejabat dan orang yang kaya saja yang bahagia. Tapi kalau rakyat yang menengah ke bawah nggak mungkin bahagia. Seorang pria diintimidasi cuma karena viralkan jalan rusak. Lihat reaksinya bikin netizen geram. Holis Mukhlisin awalnya cuma ingin tahu transparansi dana desa di Garut, tapi malah dibentak anak kepala desa. Video itu viral, warganet marah karena warga seharusnya bisa menanyakan anggaran. Ironisnya akhirnya jalan itu diperbaiki warga sendiri tanpa bantuan dana desa. Orang Indonesia paling bahagia di dunia ini. Apalagi yang kaya bisa ambil tambang sendirilah. Contohnya di Rantau Perla, mereka ambil minyak sendiri begitu. Lagi di PD ambil emas sendiri begitu.
nggak masalah, nggak perlu izin negara. Cuma kalau terjadi bencana begini karena efek ambil tambang itu, ya negara lah yang bayar, paham? Negara harus bantu gitu. Kalau orang-orang yang ambil tambang itu nggak masalah dan nggak ditangkap pun kita tengok kan, kan nampak-nampak tuh nggak sembunyi-sembunyi macam rantau perla itu, ya kan? Bener aja. Lihat. Ini yang dibilang negara bahagia. Dikasih hati minta jantung, dikasih jantung minta nyawa, Aduh. dikasih kebebasan, kebablasan lu semua, ya Allah, ya Robbi. Inilah bro, kalau Aceh itu ya banyak blasteran yang namanya Bangladesh, banyak blasteran Malay. Kalau di Malaysia, kalau dicampurin sama yang namanya Bangladesh, jadi Maledes. Lah kalau Aceh gimana? Komen di sini. Ya kalau Aceh dicampurin sama orang-orang Bangladesh itu mau merdeka duduk di situ apa namanya? Kalau ke Malay ini Maledes. Nah kalau ke sini apa tuh namanya? Kenapa Malaysia dibawa-bawa? Acides. Bro, dikasih jantung minta hati, dikasih hati minta nyawa, dikasih kebebasan malah kebablasan. Masuk aja ke gedung PBB-nya, jangan di pinggir jalan itu kayak peron ke kauman aja lo ngemis-ngemis di sono. Apa bedanya Prabowo sama Anwar? Oke, ya jelas beda dong, nggak sama. Kalau Anwar meningkatkan nilai ringgit, sedangkan Prabowo menurunkan nilai rupiah. Di situ sudah jelas beda. Dan lagi satu, Prabowo menurunkan nilai rupiah dan memperbanyak sawit. Warga maupun rakyat Indonesia, Pak, izinnya kasih tahu belum bahagia, Pak. Itu dapat statement dari mana, Pak? Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Ya, Anda seorang presiden. Ya Allah, ini seorang rakyat yang bertanya, kebahagiaan dari mana? Aceh lagi menangis, Aceh lagi berduka. Banyak tempat-tempat lain yang berduka, Pak. Sekarang Aceh mau minta merdeka dan dibalas dengan orang perempuan tadi. Kenapa harus menyalahkan negara Malaysia? Aceh bergabung dengan Malaysia. Jadi, apa? Malaysia, Des. Mbak, kalau berkomentar tentang Aceh saja, nggak usah bawa nama-nama negara lain. Anda sudah terjelas, terpampang di situ kebodohan Anda. Kebanyakan makan belacan ya. Kayak gitu. Orang Aceh yang berteriak untuk merdeka, kayak gitu ya. Kayak malah yang disalahkan Malaysia. Apa benda nih pikiran orang ini satu ya, geng ya. Dan Nikinya juga menyarankan gitu. Itu bedanya Prabowo dengan Anwar Ibrahim. Ya, betul. Memang betul, sangat betul ya. Pak Prabowo menurunkan rupiah ke jurang, sedangkan Perdana Menteri Malaysia menaikkan ringgit ke atas langit. Itu perbedaannya. Dan sekarang Benny lagi kesal juga nih, geng. Kenapa? Investasi batal Indonesia gagal naik kelas. Nah, apakah ini yang disebut negara paling bahagia dunia? Oh, tentu tidak. Kita simak dulu bersama-sama. Teman-teman tahu, kalau perusahaan-perusahaan besar ini, Mazda nggak jadi masuk, Finvest nggak jadi masuk, BYD nggak jadi masuk, mereka semua ketakutan, Ford takut masuk Indonesia. Apa yang terjadi? Indonesia bisa kehilangan transfer teknologi dan skill. Kenapa? Karena ketika pabrik asing itu biasanya masuk Indonesia, mereka itu bawa standar produksi global. Iya dong, gaya Jepang dia pakai gaya, kalau dia dari Amerika dia pakai gaya Amerika, kalau dia pakai dari Cina dia pakai gaya produksi Cina, kalau dari Jerman Volkswagen dia pakai gaya Jerman. Ini dia bawa standar produksi global. Dan artinya bisa naik level nih kualitas labor kita, pegawai kita, karyawan kita yang kerja di sana. Indonesia harus siap kebanjiran pengangguran, guys. Ngeri loh, ini bom waktu yang besar loh. Ya lu bayangin aja lah, kalau satu pabrik aja bisa investasi 1 triliun, bayangkan. Kalau ada 6 pabrik berarti 6 triliun lo yang bisa masuk ke Indonesia. Kan Indonesia butuh investasi dari asing ini. Dan ini bukan cuma soal duit triliunnya. Karena lu bayangkan kalau seandainya satu pabrik aja bisa serap 15.000 tenaga kerja. Kalau ada 6 pabrik baru lagi, lu bisa kali sendiri. 6 kali 15.000 itu setara 90.000 lapangan kerja baru. Ini baru di tingkat pabriknya. Lu harus bayangkan penciptaan lapangan kerja di downstreamnya. Karena ada multiplier effect, guys. Ketika terjadi pabrik-pabrik baru, ngebuka 90.000 tenaga kerja baru, artinya apa? Mereka pengen untung.
Jadi lu jadi warga lokal juga rental otak lah kadang-kadang ya, biar lu agak logis juga. Ya nggak mungkin kali mereka itu pakai orang dari luar semua. Nggak mungkin, biaya mahal, biaya tinggi lah. Dan teman-teman harus pikirkan multiplier efeknya. Kenapa multiplier efek ini penting? Karena artinya yang dapat cuan itu bukan cuma karyawan pabrik, tetapi semua peri kehidupan manusia di sana. Pasar basah, tukang sayur, tukang jagal ayam, tukang warteg, sampai ke mau gue bilang pengusaha kos-kosan, bahkan bisnis curan juga bakal booming di situ. Kenapa? Karena tiba-tiba ada gelontoran duit, peredaran duit triliunan setiap bulan. Dari mana? Ya orang-orang ini kan digaji. Mereka akan ciptakan multiplier efek itu sendiri. Perekonomian di Subang bakal meledak. Pasti. Ujung-ujungnya warga lokal sendiri juga yang happy, nilai tanah lu bakal naik terus. Dagangan lu juga laku terus. Kalau Malaysia besar macam Konoha, kami bertambah kaya. Kami boleh buat duit dari berbagai cara. Konoha lemah, hanya mampu joget slow. You boleh jadi macam ni sekarang. Pasal apa? Pasal apa? Pasal you di baking oleh kulit putih. Ya. Dan yang you perlu ingat, you merdeka itu bukan karena perang, ya, tetapi karena bernegosiasi dengan kulit putih. Emang Indonesia enggak? Ya. Dan you boleh jadi macam sekarang ini karena sampai sekarang you dapat backingan oleh kulit putih, ya. Itu kerjasama, Jadi Bang. jangan terlalu sombong lah you. Oke. Terlalu bodoh orang ini, ya Allah. 9 tahun tinggal di Malaysia bikin aku sadar hal-hal kecil di sini justru yang paling aku respect. Yuk aku ceritain ke kamu. Tinggal lama di suatu negara pelan-pelan bikin aku terasa lebih peka sama hal-hal kecil di sekitar. Hal pertama yang aku pelajari soal adab warganya, dari cara bicara sampai cara ngebawa diri, semuanya tuh kerasa lebih baik dan sopan karena di Malaysia adab itu menjadi hal yang sangat penting. Bahkan di beberapa situasi aku juga ngelihat perhatian pemerintah ke warganya saat masyarakatnya lagi butuh, selalu ada usaha untuk ngebantu walaupun gak sempurna tapi niatnya tuh kelihatan. Yang bikin aku makin salut, soal kerja pun terasa lebih berbeda. Di Malaysia banyak lowongan kerja yang tertulis dengan jelas, tugasnya apa, jam kerjanya gimana, gajinya berapa, sering dicantumin. Jadi sebelum ngelamar kita udah tahu apa yang harus kita hadapi. Hal lain yang aku perhatiin adalah soal kebersihan. Banyak orang sadar untuk ngejaga lingkungan, bukan karena mereka takut ditegur, tapi karena udah jadi kebiasaan mereka. Dan yang terakhir soal ngantri. Di Malaysia hampir semua warga paham pentingnya antri. Di transportasi umum jarang banget ngeliatin orang dorong-dorong saat masuk kereta. Orang-orang di sini udah terbiasa menunggu giliran. Hal kecil tapi bikin suasana jauh lebih nyaman. Menurut aku, ini bukan soal mana yang lebih baik, tapi soal hal kecil yang pelan-pelan bikin hidup jauh lebih tenang. Kalau ke orang-orang Malaysia, benda apa yang buat ke orang bangga duduk dekat Malaysia? Tolong tulis dekat komen ya, aku nak tahu. Pak Presiden Prabowo membuat statement Indonesia negara paling bahagia seluruh dunia. Sedangkan Benny kegeraman karena investasi batal, banjir, pengangguran, dampak nyata. Wah, ini kok bertolak belakang, Pak. Kayak gitu ya, geng ya. Jadi apa namanya, geng ya? Ya kita janganlah membohongi rakyat terlalu kayak gitu. Jangan menganggap kita tuh wah ini kayak gini nih, ini kayak gini nih bisa nih kayak gitu, ini hebat nih Indonesia nih kayak gini. Namun faktanya Pak, rakyat juga yang susah Pak, rakyat juga yang sengsara Pak, masih banyak rakyat sengsara Pak. Kalau tentang hiburan ya memang ikinya akuin, tentang keramahan juga ikinya akui ya geng ya. Malaysia dan Indonesia itu hampir sama 11-12 lah kalau tentang keramahannya. Di Malaysia juga banyak orang, bukan banyak, memang ramah-ramah sama juga dengan di Indonesia. Namun di Indonesia yang ikinya sayangkan itu punglinya, kayak gitu saja sih dari pendapat ikinya pribadi kayak gitu ya, geng ya. Jadi di garis bawahi juga kayak gitu ya, geng ya. Dan faktor yang kedua ya pasal pendidikan, juga pada pasal SDM kayak gitu ya, geng ya. Lihat sendiri sampai Benny geram kayak gitu kepada warga lokal yang mengunjuk rasa ataupun berdemo di itu hari pembukaan perdana. Memang ya orang Indonesia ini kalau dibilang SDM rendah, dibilang IQ di bawah rata-rata, nanti mereka tidak terima. Nah, padahal itu fakta yang ditelan oleh mereka sendiri loh, kayak gitu ya, geng ya. Ikinya masih mengakui, ikinya sendiri ini ya, masih mengakui SDM ikinya rendah, IQ ikinya rendah, tidak seperti yang menonton ini. Pinter-pinter kalian. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa bunda, silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.